Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faula Arina dengan NIM 1022531, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang review artikel jurnal yang berjudul Tantangan dan Peluang Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Raihan Sahari Ramadan. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang identitas artikel, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, pembahasan mengenai tantangan dan peluang implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah, kekurangan artikel, kelebihan artikel, dan pastinya hasil analisis yang saya peroleh dari membaca dan juga meneliti artikel tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama saya akan menjelaskan identitas dari artikel yang akan saya review. Judul artikel yang akan saya review yaitu Tantangan dan Peluang Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Artikel ini ditulis oleh Raihan Sahari Ramadan pada jurnal Iqtisaduna dan terbit pada tahun 2025. Artikel ini terdapat pada halaman 1275 hingga 1281 dan artikel ini juga memiliki doi yang dapat diakses secara akademik. Artikel ini membahas bagaimana kompilasi hukum ekonomi syariah berperan dalam pengembangan ekonomi syariah, dan juga artikel ini mengkaji tentang peluang serta tantangan apa yang akan dihadapi dalam pengimplementasian kompilasi hukum ekonomi syariah. Tema ini sangat relevan karena ekonomi syariah di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, baik dari sektor perbankan syariah, sektor pembiayaan syariah, ataupun sektor bisnis syariah lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang penelitian. Jadi, latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki peluang yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Akan tetapi, perkembangan ekonomi syariah tidak hanya membutuhkan lembaga dan pelaku usaha yang banyak. Yang lebih penting adalah adanya kepastian hukum yang mampu mengatur transaksi dan menyelesaikan sengketa yang mungkin saja akan terjadi. Oleh karena itu, hadirlah kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS sebagai pedoman hukum dalam praktik ekonomi syariah dan sebagai rujukan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Meskipun demikian, implementasi KHS masih menghadapi berbagai tantangan. Tetapi di sisi lain, KHS juga memiliki peluang yang sangat besar untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, hal tersebutlah yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Kemudian kita masuk pada bagian tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada artikel ini ada 3. Tujuan pertama, menganalisis tentang peluang pengimplementasian kompilasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Yang kedua, menganalisis tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dan yang ketiga, penulis ingin memberikan gambaran yang lebih luas tentang posisi kompilasi hukum ekonomi syariah dalam perkembangan ekonomi syariah nasional. Kemudian, metode penelitian. Pada bagian metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Artinya, penulis artikel ini tidak melakukan survei atau wawancara lapangan secara langsung, melainkan dengan mengumpulkan serta menganalisis berbagai literatur yang relevan. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian lebih berfokus pada analisis konsep, regulasi, dan kajian teoristis mengenai implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah. Sumber-sumber yang dikaji yaitu meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan juga kompilasi hukum ekonomi syariah. Kelebihan dari metode ini adalah mampu memberikan gambaran yang luas mengenai topik yang diteliti. Namun, kelemahannya tidak menghadirkan data empiris secara langsung dari lapangan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan mengenai peluang implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah.
Peluang pertama, pastinya dengan adanya kompilasi hukum ekonomi syariah ini meningkatkan kepastian hukum. Nah, dengan adanya kompilasi hukum ekonomi syariah, pelaku ekonomi syariah memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan transaksi. Selain itu, hakim juga memiliki acuan yang lebih terstruktur ketika memutus perkara ekonomi syariah. Peluang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Kepastian hukum yang diberikan oleh kompilasi hukum ekonomi syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin besar pula peluang pertumbuhan pada sektor ekonomi syariah. Peluang yang ketiga yaitu mendukung inklusi keuangan syariah. Kompilasi hukum ekonomi syariah menjadi landasan hukum bagi berbagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Dari ketiga peluang tersebut dapat kita lihat bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berikutnya yaitu pembahasan tentang implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah. Selain memiliki peluang yang besar, implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi masyarakat terkait ekonomi syariah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah maupun aturan yang mengaturnya. Akibatnya, pemanfaatan sistem ekonomi syariah menjadi kurang optimal atau belum optimal. Tantangan yang kedua yang harus dihadapi kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu kurangnya sosialisasi mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah. Dapat kita lihat masih banyak pelaku usaha maupun masyarakat umum nih yang belum tahu tentang keberadaan serta fungsi kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai pedoman hukum ekonomi syariah. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya harmonisasi regulasi. Dalam praktiknya, masih terdapat banyak kebutuhan untuk menyelaraskan kompilasi hukum ekonomi syariah dengan berbagai regulasi hukum nasional agar tidak terjadi perbedaan interpretasi ataupun tumpang tindih aturan. Menurut saya, tantangan ini cukup penting karena keberhasilan implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat saja, tetapi juga bergantung pada pemahaman masyarakat dan sinkronisasi regulasi satu dengan regulasi lainnya. Selanjutnya, yaitu tentang kelebihan artikel ini. Menurut saya, kelebihan artikel ini yang pertama, topik yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan ekonomi syariah saat ini. Yang kedua, yaitu pembahasannya disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, penggunaan bahasanya sangat sederhana dan tidak terlalu teknis ya, sehingga artikel mudah dipahami oleh mahasiswa seperti saya dan juga masyarakat umum. Kelebihan yang keempat, artikel mampu menjelaskan secara ringkas mengenai peluang dan tantangan implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah. Dengan kelebihan tersebut, artikel ini sudah cukup baik untuk digunakan sebagai referensi awal untuk memahami posisi kompilasi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, pada slide selanjutnya adalah kekurangan artikel. Di samping ada kelebihan, artikel ini juga masih memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, pembahasannya masih terlalu umum sehingga aspek belum dijelaskan secara mendalam. Jadi pembahasannya itu masih terlalu luas, belum secara mendalam. Yang kedua, analisis implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah pada lembaga tertentu masih terbatas, seperti perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya itu masih terbatas, belum dikaji lebih lanjut. Yang ketiga, artikel tidak menyajikan data lapangan atau studi kasus yang dapat memperkuat hasil analisis. Kekurangan yang keempat, artikel ini belum memberikan solusi nih dari masalah yang diangkat mengenai tantangan implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah. Menurut saya, apabila artikel ini dilengkapi dengan data empiris dan studi kasus nyata, maka hasil penelitiannya menjadi lebih kuat dan menjadi lebih komprehensif.
Kemudian yang terakhir, sebagai penutup pada presentasi kali ini, saya akan menyimpulkan bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksana transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Peluang implementasi KHS sangat besar karena didukung oleh perkembangan ekonomi syariah yang terus berkembang setiap tahunnya dan juga tingginya penduduk muslim di Indonesia. Namun, implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah masih menghadapi beberapa tantangan, terutamanya rendahnya literasi masyarakat terkait ekonomi syariah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan juga belum optimalnya harmonisasi antara regulasi satu dengan regulasi yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, akademisi, lembaga pendidikan, serta lembaga ekonomi syariah untuk meningkatkan pemahaman terkait ekonomi syariah kepada masyarakat. Selain itu, kompilasi hukum ekonomi syariah juga perlu untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena pada saat ini perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan saya dalam penyampaian presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.